Wes, terus teng mriki dingendikaken bahwa ayat ini, ayat nomor 53 ini masih kelanjutan daripada ayat yang kemarin yang menerangkan bahwa orang-orang munafikun itu kalau meminta hukum dan kemudian mereka itu diajak untuk sowan menghadap baginda Nabi, meminta hukum yang benar, hukum yang hak, niscaya mereka akan tidak mau, niscaya mereka akan ketakutan karena mereka tahu bahwa Kanjeng Nabi itu adalah sosok yang pasti akan memberikan hukum secara baik, secara adil mungkin. Wes, itu yang real yang terjadi. Tapi yang namanya orang munafikun itu pun bolak-balik kan, seperti yang saya terangkan. Mereka itu secara lisannya saja pasti pintar dalam beradu lidah. Cangkem itu pintar lah adu lidah. Sampai-sampai ini yang keluar dari ucapan mereka. Waqsam billahi jahda aimanihim ay ghayataha la in amartahum bil jihadi la yakhrujunna. Mereka bersumpah demi Allah dengan sebenar-benarnya sumpah, dengan sepuncak-puncaknya sumpah. Mereka bersumpah bahwa lain amartahum, andaikan engkau Muhammad memerintahkan terhadap mereka, memerintahkan dengan yang namanya jihad, adanya perang, layakhrujunna, niscaya mereka benar-benar akan perang. Lagi. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, kita lanjutkan murad tafsir Jalaluddin kullahum. Ucapkan wahai Muhammad, jawab Muhammad kepada mereka orang-orang munafikun, la tuksimu, kalian semua jangan sumpah, corok bahasa kasar nemu ojo cangkeman tok gayamu sumpah. Ta'atum ma'rufah lin nabi khairum min qasamikum alladzina la tasduquna fihi. Sebuah tindakan taat yang baik atau kepada Kanjeng Nabi itu lebih baik daripada sumpahnya kalian yang kalian tidak bisa membuktikan atau merealisasikannya. Niki Al-Quran memerintahkan kepada Kanjeng Nabi untuk menjawab, ucapkan Muhammad, jangan kalian semua bersumpah. Ojo kakean sumpah, gayamu tok, cangkemmu tok, kakean ngomong, kewayane sumpah koyo yo lek dikongkon jihad pasti akan siap untuk keluar berjihad di dalam jalannya Allah. Niku gaya tok, mereka tok. Nggak perlu sampai bersumpah gaya kayak seperti itu, siap untuk berada di garda terdepan kalau nanti terjadi yang namanya jihad. Kakean gaya. Cukup yang paling utama. Paling utama itu ini, ta'atun ma'rufah lin nabi khairun. Tindakan taat yang baik, tindakan nurut yang baik kepada Kanjeng Nabi itu lebih baik. Ai min qasamikum alladzi dukuna fihi, daripada sumpah kalian semua yang kalian semua itu tidak benar, artinya tidak bisa merealisasikannya. Ojo sumpah-sumpah cangkem tok tapi ora iso untuk merealisasikan. Cukup kalian itu nurut, tindakan nurut yang baik kepada Kanjeng Nabi, Gus cukup, gak usah sumpah-sumpah berada di garda terdepan ketika terjadi perang, nggak perlu yang seperti itu. Biasa-biasa mawon. Tidak meminta hukum yang benar, yang adil, sawan di hadapannya Kanjeng Nabi gak wani. Pon, ini jawaban ringan dari Al-Qur'annya seperti itu. Karena napa? Innallaha khabirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu maha mengetahui terhadap apa yang kalian lakukan. Yani napa? Min ta'atikum bil qaul wa mukhalafatikum bil fi'li. Berupa kalian semua itu nurut hanya sekedar ucapan, tapi secara tindakan kalian semua itu menentang. Inilah yang dilakukan oleh orang-orang kafir, orang-orang munafikun. Tindakan bima ta'maluna, bima ta'maluna terhadap perkara-perkara yang kalian lakukan. Niki ngaten. Sekarang kita jelaskan
agak umum tangriki tinggal jika akan tentang tafsir sawinya. Ya Allah ya Rabbi samu billahi jahda imani. Mereka bersumpah dengan nama Allah dengan bersungguh-sungguhnya sumpah. Wal makna jahadu al yamina juhdan. Dengawi wahadil ayah nazalat lamma qala al munafiquna li Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam aina ma kunta nakum ma'ak. Gila. Gawayane wong kafir niku di depan hadapannya baginda Nabi ini sekali seolah-olah seperti orang yang paling setia sendiri dengan kanjeng Nabi. Mengucap kepada kanjeng Nabi mereka orang-orang munafikun, wahai Rasulullah, aina ma kunta nakum ma'aka. Wahai Rasulullah, dimanapun engkau ada, kami pasti juga ada di situ. Muanis ngono cangkem yang munafikun ini. Terus lanjutannya lain kharajna andaikan engkau keluar untuk melaksanakan jihad, niscaya kami juga akan ikut, bahkan kami berada di garda yang paling terdepan. Jadi wong munafikun koyo ngono. Walain aqamta aqamna, kalau engkau mau iqamah di suatu tempat, ya, menetap di suatu tempat, kami juga pasti ikut iqamah di suatu tempat tersebut. Walain amartana bil jihadi jahadna, andaikan engkau wahai Rasulullah memerintahkan kepada kami untuk melaksanakan jihad, niscaya kami juga akan melaksanakan jihad. Bahas pokoknya intinya adalah satu, mulut dan ucapannya para munafikun itu juara satu. Manisnya di dalam memberikan janji itu juara satu pol. Mana sering kan ya dalam istilahnya kita itu kalau ada banyak orang yang secara mulut itu bagus tapi secara tindakan itu tidak bagus, seringkali kita itu menyebutnya dia dengan ucapan oh kan itu munafik kan ini. Ini jadi munafik itu makna asalnya adalah munafik dalam permasalahan iman. Secara lisannya itu iman, secara hati dan juga tindakan seolah-olah tidak beriman. Yang mana ini terkadang seringkali digunakan dalam istilahnya orang-orang Indonesia untuk orang-orang yang memiliki muka dua. Disebut dengan munafik, ya walaupun dia secara iman benar-benar iman, tapi kalau dia memiliki dua wajah, artinya wajah ketika berhadapan dengan kita dan wajah ketika menyendiri itu berbeda, itu biasa disebut dengan munafik. Oh hanya kan munafik nang arep kutok ya apik, nang buri kan model ngelek-ngelek, itu juga disebut dengan munafik yang secara luhotan bukan hakikatan. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, dilanjutkan malih. Tangariki diingin dikaakan bahwa lain amartahum la yakhrujunna, mereka itu bersumpah bahwa kalau engkau wahai Muhammad, wahai baginda Nabi, kalau sampai engkau keluar untuk melaksanakan jihad, niscaya kami berada di garda terdepan untuk membelamu. Wah, secara awak orang sing ora paham karo modele wong munafikun wis luluh Pak dengan ucapan manisnya itu. Realitanya Allah Ta'ala memberitahu terhadap Nabi bahwa jangan sampai engkau termakan oleh manisnya janji dan ucapannya orang munafikun, sehingga Allah Ta'ala memberitahu kepada kanjeng Nabi bahwa kanjeng Nabi itu diberitahu oleh Allah Ta'ala untuk memberikan jawaban kepada mereka, untuk memberikan jawaban atas manisnya mulut dan ucapan mereka dengan ucapan la tuksimu. Orang-orang munafikun, jangan kalian semua itu bersumpah. Ngaten loh. Jangan kalian semua itu bersumpah. Mulanya tenggari kita ngendikakan kulla tuksimu walau kana qasamum kama yajibu lam yajzi annahyu anhu li anna man halafa 'alal qiyam bil birri wal wajib la yajuzu ayyunha anhu wa idza sabata dzalik sabata anna qasamum kana linifakim
wa anna batinahum khilafa dhahirihim. Nah, intinya di sini wa man nawa al-ghadra lal wafa'a faqasmu la yakunu illa qabihan. Secara bahasa, dawuhnya Syekh Imam Fakhruddin Ar-Razi, beliau dawuh seperti ini. Andaikan sumpahnya mereka itu kama yajibu, itu terjadi. Benar, ini kan sebenarnya sumpahnya kan merupakan sumpah yang baik tuh ya. Saya sumpah Kanjeng Nabi, kalau engkau melakukan yang namanya jihad, saya siap berada dalam garda yang paling depan sendiri. Ini kalau secara melihat dohirnya, sebuah sumpah atas perkara yang baik itu tidak berhak untuk dilarang. Napa? Sumpah atas perkara yang baik itu tidak berhak untuk dilarang. Orang munafikun yang tanda kutipnya, kalau kita hanya melihat secara dohirnya ucapan mereka, itu merupakan sebuah sumpah atas perkara yang baik. Sumpah akan menjadi garda terdepan siap untuk jihad. Ini aslinya merupakan sumpah yang baik. Yang mana sumpah yang baik itu secara dohir juga tidak pantas untuk untuk dicegah, untuk dilarang. Ya, cuma ini tanda kutipnya, wa idza sabata dzalika sabata anna qasamahum kana linifaqihim wa anna batinahum khilafa dhahirihim. Hanya saja orang munafikun itu sudah diketahui bahwa sumpahnya mereka itu dilakukan, mereka melakukan sumpah tersebut karena kemunafikannya dan batin mereka itu sangat bertentangan dengan dohirnya. Sehingga kesimpulannya di sini, wa man nawa al-ghadra, barang siapa yang berniat untuk menipu, ucapannya tidak sesuai dengan yang ada di dalam hati, cangkemnya memang siap mengatakan siap untuk berjihad, tapi dalam hati jelas ngomong kok sampai wajib jihad tenanan ora bakal melok. Ini namanya wa man nawa al-ghadra. Orang yang sudah berniat tidak akan melaksanakan apa yang dia ucapkan. Lal wafa'a, dia tidak akan benar-benar merealisasikan apa yang dia ucapkan, apa yang dia sumpahkan, maka faqasamhu la yakun illa qabihan. Maka sumpah yang model seperti itu merupakan sumpah yang buruk sehingga pantas untuk dicegah, pantas untuk dilarang. Paham ya? Tadi karena memang sumpah wong munafikun itu merupakan sumpah kemunafikan, cara bahasa kasar awak dhewe ini merupakan sumpah kemunafikan, maka yang seperti itu ya itu nggak pantas, itu merupakan sebuah perkara yang buruk karena memang mereka tidak ada i'tikad baik untuk merealisasikan sumpah mereka, sehingga itu merupakan sumpah kemunafikan. Sehingga kalau itu merupakan sumpah kemunafikan, sudah sangat wajar untuk dilarang, untuk dicegah, sekalipun dohirnya itu terlihat baik. Kesimpulannya cuma seperti itu tok. Bahasa yang jenenge sumpah iki asline rada kayak nang Indonesia iki, sumpah kan aneh-aneh Pak nang Indonesia ini. Oleh ngertian Indonesia iki sumpahe macem-macem. Ono biasanya biyen awak dhewe cilik iku kan, ya Allah ya Rabbi ya Karim. Ada istilah lek nang Jawa ya, ono istilah sumpah pocong barang. Kan ngono to, Pak? Mbuh wong Indonesia kok sampai ono istilah sumpah pocong barang kuwi kayak piye? Mungkin ya, ini cuma sekedar meraba mawon. Mungkin orang-orang itu ada yang namanya sumpah-sumpah pocong kan, kalau biasanya itu benar-benar sumpah yang dilakukan dalam keadaan orang yang melakukan sumpah itu ini apa iki jenenge di kain kafani dipocongi tenanan. Ya mungkin itu dalam pengadatan kita itu tujuannya tidak lain tidak bukan adalah untuk mengokohkan bahasane ngoten. Untuk mengokohkan agar yang namanya sumpah itu tidak dianggap remeh oleh orang-orang. Soalnya awak-awak dhewe iki kan ya nyuwun sewu, jenenge menungso iku luwih wedi karo sing jenenge CCTV.
daripada sekedar sumpah. Kalau orang-orang zaman dahulu, Pak, orang itu mau sumpah kalau dia itu bohong, itu nggak berani. Karena sumpah itu sudah atas nama Allah Ta'ala. Sumpah demi Allah. Rawani. Tapi lek wong saiki, sumpah ini lo wani. Jangankan untuk perkara-perkara yang besar. Perkara-perkara yang remeh lo yang remeh. Sumpah-sumpah aja. Umpama wis perkara remeh, contohnya perkara remeh, nggawa korek kancane, takoki karo kancane kon nggawa korekku ya. Jawabane ora, aku ora. Sumpah kon. Gak nggawa korekku, sumpah ora nggawa korekku. Ora nggawa korek. Perkara korek lho, wong saiki sampe wani sumpah. Hes. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Nggih, kalau yang ada di dalam ya Allah ya Rabbi ya Karim, hasil PWNU tengeriku disebutakan bahwa yang namanya sumpah pocong itu hanya sekedar untuk penguatan, bahasanya ngoten, untuk penguatan artinya agar orang itu tidak mudah meremehkan yang namanya sumpah. Yes, balik lagi, kita comeback lagi ya. Jadi membahas ini, la yakhrujunna, bahwa mereka akan keluar bersama Kanjeng Nabi. Kemudian Kanjeng Nabi diberitahu oleh Allah Ta'ala bahwa mereka itu cuma sekedar omong kosong belaka. Ya, mulanya kan dingendikakan tentang hadisnya kan sangat masyhur sudah. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, mulanya di dalam hadisnya juga, ini hadis yang sudah sangat masyhur, bahwa ayatul munafiki salasun, tandanya orang munafik itu ada 3. Yang pertama, idza haddasa kadzaba, kalau dia itu ngomong dia pasti berbohong. Wa idza wa'ada akhlafa, kalau dia berjanji pasti dia akan ingkar janji. Wa idza tumina khana, kalau dia itu diberi amanah, niscaya dia akan berkhianat. Ya, dawuhnya para ulama, hadis ini pada hakikatnya cuma membahas sekedar sifat-sifatnya orang munafik, sekalipun dia merupakan orang yang tidak munafik. Artinya bagaimana? Ini membahas mengenai sifat-sifatnya orang munafik, sekalipun pada realnya dia merupakan orang yang Islam, yang itikadnya baik. Jadi bahasanya ayatul munafiki salasun, idza haddasa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. Ini hanyalah sifat-sifatnya orang munafik. Jadi umpama ana wong ku Islam, dia benar-benar meyakini Allah Ta'ala, iman terhadap Allah, iman kepada Rasulullah, salatnya juga baik, maka dia tidak munafik secara i'tikad. Tapi kalau perlakuannya itu sama seperti halnya orang munafik, ya berarti memang dia itu munafik secara sifat. Malah tidak salah kalau ada istilah dalam orang-orang Indonesia ini menyebut dan memberi level bahwa orang-orang yang seperti itu langsung dicap, oh kon ngajen munafik. Ya, lek ngomong mesti mbujui, kalau diberi amanah pasti berkhianat, kalau berjanji pasti ingkar janji. Oh, anjen munafik kon niku. Maka itu tidak salah dan dianggap tidak, bahasa kasaran ngomong, tidak
menganggap seseorang itu munafik secara etikat, tapi itu munafik secara sifat. Kita lanjutkan lagi. Ya Allah ya Rabbi ya, dilanjutakan la tuksimu, kalian semua itu wahai orang-orang munafik bersumpah. Artinya justru malah bahaya. Kalian sumpah demi Allah, tapi tidak ada etikat baik dalam untuk merealisasikan. Menunggu ora api. Ini artinya ya Allah ya Rabbihu ya Karim wal Qur'anu yufaddihu amra haula illadina yuksimuna min ghairi sidqin fil qasam. Niki, tanggal ini akan dalam hal ini Al-Quran ingin membuat malu setiap orang yang bersumpah tanpa adanya sebuah kebenaran dan iktikat baik untuk merealisasikan sumpahnya. Kaman ta'awwadha kasratal kalif wal halif wal hinsi fihi. Seperti orang yang biasa untuk memperbanyak sumpah, akan tetapi dia juga sering melarang. Oleh karena itu Allah Ta'ala melarang dia untuk bersumpah. Kulla tuksimu, kalian jangan bersumpah. Lagi karena banyak realitanya, bukan hanya orang-orang munafik saja, banyak orang-orang yang dari kalangan Islam yang sering bersumpah tapi juga sering melanggar. Ya, yang sering terjadi biasanya wong-wong bakulan sing Arab biasanya biasanya sumpah untuk meyakinkan kepada para customernya, para pembelinya, sumpah lo kak iki badine mepet iki wisan tau witi iki mean badine. Kau kadang biasanya ngomong lek kapan apa iku jenenge gak oleh pulaane gak oleh sakmono, aku pulaane tok lho ora sakmono, katin sampean yang sakmono lah ora badi blas. Sumpah iki lho. Sumpah yang model sumpah palsu. Lek bahasa lebih kasarnya sumpah kemunafikan. Intinya adalah satu, jangan mudah untuk bersumpah. Bahkan kalau orang-orang zaman dahulu sekalipun dalam kondisi benar, orang-orang zaman dahulu itu tidak mau untuk bermudah-mudah di dalam bersumpah. Orang gampang-gampang sumpah Pak, aja gampang-gampang sumpah. Aku gak gelem sumpah. Masih aku bener gak gelem sumpah aku. Karena sumpah itu bukanlah hal yang sifatnya remeh, tapi sifatnya sangat agung. Ini sudah mencatut nama besarnya Allah Ta'ala. La tuksimu, kon ojo kakean sumpah. Tadi cara bahasannya menurutnya Syekh Mutawalli Asy'arawi iki bisa diglobalkan. Dawuh yang kul la tuksimu, kalian jangan bersumpah, kalian jangan banyak bersumpah. Ini semua orang yang biasa untuk memperbanyak sumpah tapi sering melanggar juga. Kalian jangan mudah-mudah untuk bersumpah. Hati-hati. Karena apa? Konsepnya ya ini, ta'atun ma'rufah ailin nabi khairan min qasamikum. Kalian bertindak taat secara baik itu sudah dianggap sangat baik. Masih ora tik sumpah-sumpah, bahasa kasar ngomong sing penting awakmu iku api, ora tik sumpah-sumpah iku wis cukup. Itu sudah lebih baik. Ngono lho. Ta'atun ma'rufah yus'iru bi tawbihim ka'annahu yaqulu lakum ta'atukum ma'rufatun ladaina wa laha sawabikun wadihah fa hiya ta'atun bil lisan fahasbu. Ngerti gitu ya Syekh Mutawalli Asy'arawi. Ini bentuk taubihnya Allah Ta'ala, mempermalukannya Allah Ta'ala terhadap orang-orang munafik, bahwa jelas sekali bahwa mereka itu bukanlah orang yang benar-benar taat. Taatnya hanya sekedar secara lisan. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, hanya sekedar secara lisan mawon. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Terakhir dalam ayat ini, innallaha khabirum bima ta'malun. Allah Ta'ala itu maha tahu terhadap apa yang kalian lakukan. Lek bahasanya saya asawi ta'atan ma'rufah ay al-amru al-matlub minkum ta'atan ma'rufatun bisidqi wa muwafiqatun lil waqi'.
la mujarradul qauli bil lisan, yakni perkara yang dituntut dari kalian semua orang-orang munafik itu merupakan sebuah tindakan taat yang secara benar kalian lakukan dan benar-benar kalian realisasikan, bukan hanya sekedar ucapan dengan lisan. Tanda-tanda wong munafik ya ngono kuwi. Lisannya tok sing manis, realitanya nol. Ya, secara ucapan tok mulak nemangkan. Ya, dawuhnya Kanjeng Nabi, ayatul munafiki salasun, tandanya orang munafik itu 3. Idza haddatsa, kalau dia ngomong itu dia berbohong. Ucapannya itu selalu manis, penuh dengan wa idza wa'ada khana, kalau dia berjanji dia wa idza akhlafa, kalau dia berjanji dia pasti akan ingkar janji. Lho delon, janji tok, lek janji manis ngono wis, tapi pasti dia akan ingkar. Yang nomor 3, yang terakhir adalah wa idza tumina khona, kalau sudah diberi amanat, diamanai, niscaya dia akan berkhianat. Pun niku ngaten. Innallaha khabirum bima ta'malun, mengetahui terhadap apa yang kalian lakukan. Wal makna la tahlifu bil lisan ma'a kauni qulubikum laisa fiyal imtisal wal ikhlas. Maknanya Allah Ta'ala maha mengetahui terhadap apa yang kalian lakukan adalah kalian itu jangan bersumpah menggunakan lisan, padahal hatinya sama sekali tidak ada niatan untuk nurut. Sama sekali tidak ada niatan untuk nurut. Eswa aja sumpah-sumpah, melana lek pian dawe abi, dawe bapak kula, Allah maghfir lahu, beliau selalu dawu ojo gampang-gampang sumpah. Saja gampang-gampang sumpah, bahkan sekalipun kamu sedang berada di dalam kondisi yang benar. Pun ya Allah ya Rabbi ya Karim, fa innallaha muttali'un ala bawatinikum wa dhawahirikum la takhfa alaihi khafiyah. Karena sesungguhnya Allah Ta'ala itu tidak samar baginya bagi Allah Ta'ala apa yang ada di dalam batin kalian semua dan apa yang ada di dalam zahir kalian semua. La takhfa alaihi khafiyah, tidak ada yang samar bagi Allah Ta'ala. Kesimpulan yang ngoten, ojo gampang-gampang sumpah. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Namun realitanya seperti yang dilakukan oleh Syekh Mutawalli Asy'arawi, realitanya orang-orang munafik itu wal ajib annahum la ya'tabiruna bil ahdas as-sabiqah. Realitanya orang-orang munafik itu mereka tidak bisa mengambil sebuah pelajaran dari hal-hal yang sudah terjadi. Orang-orang munafik itu tidak bisa mengambil pelajaran dari perkara-perkara yang sudah terjadi. Wala yata'iduna fiya, tidak bisa mengambil sebuah pelajaran daripada hal-hal yang sudah terjadi. Waqad sabaqa lahum annahu kana yajisu ahadum yuhaddisu nafsahu al-hadis wa yamdahullahu ma fihi wa yukhbiru bihi Rasulullah. Seringkali mereka itu duduk kemudian istilahnya bergumam di dalam hati, realitanya pasti Allah Ta'ala akan mempermalukan mereka dengan cara memperlihatkan apa yang ada di dalam hati mereka dan memberitahu terhadap Kanjeng Nabi. Fayuballihuhum bima yaduru fi nufusihim, ya, maka Allah Ta'ala menghabari terhadap Kanjeng Nabi menyampaikan kepada orang-orang umum secara umum apa yang ada di dalam hatinya mereka, seperti yang ada di dalam ayat Al-Quran surat Al-Mujadalah ayat 8, wa yaquluna fi anfusihim laula yu'adzibunallahu bima naqul. Mereka berkata di dalam hati mereka, laula yu'adzibunallah, andai saja Allah Ta'ala itu, semoga Allah Ta'ala tidak menyiksa terhadapku atas apa yang aku ucapkan. Jadi orang munafik itu wedi.
Wong munafik iku lho wedi atas ucapan mereka yang senantiasa mencela-mencele, tidak sesuai dengan realita. Mereka itu punya harapan, laula yu'adzibunallahu bima naqul. Ya, semoga saja saya itu tidak disiksa oleh Allah atas apa yang aku lakukan. Ini hal yang sifatnya selalu terbesit di dalam hatinya mereka, yang kemudian Allah Ta'ala permalukan dan Allah Ta'ala tampakkan, Allah Ta'ala habarkan kepada Kanjeng Nabi, dan Kanjeng Nabi menghabarkan secara halayak umum. Wa ma'adzalika lam ya'tabiru wa lam ya'tarifu li Rasulillah bi annahu mu'ayyadun minallah. Wes ngerti koyo ngono kuwi lho, bahwa Kanjeng Nabi itu tahu apa yang ada di dalam hati mereka karena diberitahu oleh Allah Ta'ala. Mereka itu tidak, orang munafik itu tetap tidak mengakui bahwa Kanjeng Nabi itu merupakan sosok yang mu'ayyadun minallah, sosok yang dikuatkan oleh Allah Ta'ala. Wa annahu ta'ala la yatakhalla an rasulihi wa la yad'um lahu yukhadi'unahu wa yahushunahu wa hadhihi sawabiku takarrarat minhum marratin iddadin wa ma'adhalika lam yantahu amma hum fihi minan nifaq wa lam yukhlisu al-imana billah. Padahal mereka itu, cara bahasa kasar ngomong, sudah tersekak dari segala arah. Dari niat baik mereka itu sudah kelihatan memang bukanlah orang yang benar-benar beriman. Bahkan Kanjeng Nabi mengetahui dan mengflorkan, atau bahasanya mengumumkan, mereka masih saja tidak menjadikan itu pelajaran, masih saja mereka itu munafik. Mereka tidak mau mengikhlaskan iman, memurnikan iman, enggak mau mereka. Kul ya, kul atiullah wa atiur rasul, fa in tawallu fa innama alaihi ma humila wa alaikum ma humiltum wa in tuti'uhu tahtadu wa ma 'alar rasuli illa al-balaghul mubin. Al-Surat An-Nur ayat 54. Ilahuna wa ta'ala bisawab.